Ayah jangan kesepian lagi ya. Sari akan selalu ada untuk ayah. Apapun akan Sari kulakukan demi membuat ayah bahagia. Meskipun ibu sudah tidak ada lagi, akan kugantikan peran itu. Dengan suara dan senyuman lembut ayahnya berkata, "Terima kasih sayang, kamu memang anak kesayanganku satu-satunya. Ayah bangga telah memiliki anak sepertimu. Gadis desa yang berparas cantik dengan kulit putih bersih. Yang sudah beranjak dewasa, dia sosok anak yang selalu berbakti dan patuh kepada ayahnya, yang mengganti peran sebagai sosok ibu yang dulu pernah ada. Karena kecintaannya kepada sang ayah, ia rela meninggalkan dan mengubur impiannya demi menjaga sang ayah, sosok lelaki yang ia kagumi dan ia cintai. Suatu malam, ketika mereka sedang tidur bersama seperti biasa, Sari terbangun dan melihat ayahnya terjaga, menatap kosong ke langit-langit. Ia merasakan kesedihan yang terpancar dari wajah ayahnya. Ayah kenapa belum tidur?" tanya Sari pelan. Pak Agus tersentak dari lamunannya dan tersenyum lembut pada Sari. "Maaf nak, ayah hanya sedang memikirkan ibumu. Kadang-kadang ayah merasa sangat merindukannya." Sari menggenggam tangan ayahnya dengan penuh kasih sayang. "Aku juga merindukan ibu ya. Tidak mudah bagi kita berdua. Tapi ibu selalu bilang bahwa cinta dan kenangan akan selalu ada di hati kita." Pak Agus mengangguk, merasa terhibur oleh kata-kata bijak putrinya. "Kamu benar, Sar. Ibu kamu memang sangat bijaksana. Ayah hanya merasa kesepian kadang-kadang. Kehadiranmu selalu menguatkan ayah, tapi ada saat-saat di mana ayah sangat merindukan kasih sayang seorang istri." Mendengar itu, Sari merasa sangat sedih dan mengerti perasaan ayahnya. "Ayah, aku tahu ini tidak mudah bagi ayah, tapi aku akan selalu berada di sini untuk ayah. Kita bisa melewati ini bersama-sama." Hari-hari berlalu, dan meskipun perasaan kesepian itu kadang datang menghampiri, Pak Agus berusaha untuk tetap kuat demi Sari. Mereka berdua terus menjalani kehidupan dengan saling mendukung dan memberikan kekuatan satu sama lain. Pak Agus menyibukkan dirinya dengan pekerjaan di ladang dan kebun, sementara Sari terus membantu dan merawat ayahnya dengan penuh cinta. Tetangga dan kerabat yang melihat kesetiaan dan dedikasi Pak Agus terhadap Sari dan kenangan akan istrinya sering merasa terharu. Mereka menghormati keputusan Pak Agus untuk tidak menikah lagi dan memfokuskan hidupnya pada putrinya. Namun, mereka juga tidak menutup mata terhadap kebutuhan Pak Agus akan kehangatan dan kasih sayang. Suatu hari, seorang tetangga yang baik hati, Bu Ratna, datang mengunjungi mereka. La melihat kesedihan di mata Pak Agus, meskipun pria itu selalu berusaha tampak kuat. "Pak Agus, kami semua sangat mengagumi kekuatan dan kesetiaanmu. Tapi ingatlah, tidak ada yang salah jika kamu ingin mencari kebahagiaan lagi. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu." Pak Agus tersenyum lembut. "Terima kasih Bu Ratna. Saya sangat menghargai perhatian dan dukungan kalian semua. Tapi bagi saya, kebahagiaan terbesar adalah melihat Sari tumbuh dengan baik dan mengingat kenangan indah bersama Ningsih." Meskipun begitu, kata-kata Bu Ratna membuat Pak Agus berpikir. Ia mulai menyadari bahwa mungkin sudah waktunya untuk membuka diri sedikit, setidaknya untuk menerima dukungan dan kehangatan dari teman-teman dan keluarga yang peduli. Ia tidak ingin Sari merasa terbebani oleh perasaan kesepian ayahnya. Dengan perlahan, Pak Agus mulai lebih sering berinteraksi dengan tetangga dan kerabat, menerima undangan makan malam dan berkumpul bersama. Meskipun hatinya masih penuh dengan kenangan akan Bu Ningsih, ia mulai merasakan kebahagiaan dalam kebersamaan dengan orang-orang yang peduli padanya. Pak Agus yang merindukan kasih sayang istrinya yang telah tiada. Meskipun merasa kesepian, ia berusaha untuk tetap kuat demi putrinya, Sari. Dengan dukungan dari Sari dan orang-orang di sekitarnya, Pak Agus mulai membuka diri dan menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Cinta dan kenangan akan Bu Ningsih selalu ada di hati mereka, memberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kehidupan dengan penuh kasih sayang.
hingga impian-impian masa depan. Sari selalu menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita masa lalu dari ayahnya, tentang betapa hebatnya ibunya dulu di mata Pak Agus. "Ayah, apakah ayah merasa sendirian?" tanya Sari suatu malam, sambil menatap bintang-bintang di langit yang indah. Pak Agus menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Ayah tidak pernah merasa sendirian lagi jika ada kamu di sini. Kamu adalah cahaya dan kebahagiaan dalam hidup ayah." Sari tersenyum lega mendengar itu. "Aku juga merasa begitu. Bersama ayah, aku merasa seperti memiliki segalanya." Hari-hari mereka dihabiskan dengan penuh cinta dan kebersamaan. Meskipun terkadang terbersit rasa rindu akan ibunya, Sari berusaha untuk menjadi kekuatan dan pendamping terbaik bagi ayahnya. Meskipun terkadang terbersit rasa rindu akan ibunya, Sari berusaha untuk menjadi kekuatan dan pendamping terbaik bagi ayahnya. Pak Agus, di sisi lain, merasa sangat beruntung memiliki putri seperti Sari yang begitu setia dan penuh kasih. "Ayah, mari sini, biar aku pijit-pijit punggung ayah," kata Sari suatu malam setelah mereka selesai makan malam. Pak Agus tersenyum lelah, tapi bahagia. "Terima kasih, Nak. Ayah memang merasa agak capek hari ini." Sari mengambil minyak urut dan mulai memijit punggung ayahnya dengan lembut. Setiap tekanan di tangannya penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Pak Agus merasakan kehangatan yang menenangkan dari pijatan Sari, seakan-akan beban di pundaknya perlahan-lahan berkurang. "Ini mengingatkan ayah pada ibumu," ujar Pak Agus dengan suara pelan. Dia juga selalu memijit ayah setelah bekerja keras di sawah. Sari tersenyum kecil. "Ibu sudah mengajarkanku banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana merawat orang-orang yang kita sayangi." Mereka berdua terdiam, menikmati momen kebersamaan yang penuh kasih sayang itu. Di dalam hatinya, Pak Agus merasa sangat bersyukur memiliki Sari yang selalu memperhatikannya. Meskipun hidup tanpa Bu Ningsih sangat berat, kehadiran Sari memberikan kekuatan dan kebahagiaan yang tak ternilai. Waktu terus berlalu, dan Sari tetap berada di sisi ayahnya. Dia menolak tawaran pekerjaan di kota demi menjaga ayahnya. Bagi Sari, keluarga adalah segalanya. Dia tahu bahwa dengan berada di sisi ayahnya, dia bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Suatu hari, ketika Pak Agus sedang beristirahat di beranda, Sari duduk di sampingnya. "Ayah, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sini untuk ayah. Kita adalah keluarga, dan keluarga selalu bersama, kan?" Pak Agus memandang putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. "Ayah sangat bangga padamu, Nak. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup ayah. Ibumu pasti sangat bangga melihat bagaimana kamu merawat ayah." Dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh kasih, Sari terus menjalani hari-harinya dengan dedikasi dan cinta. Meski tantangan dan kesulitan datang silih berganti, Sari dan keluarganya tetap bersatu, saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Dan di setiap pijatan lembutnya pada ayahnya, Sari selalu ingat pesan ibunya, bahwa cinta dan kasih sayang adalah hal terpenting dalam hidup. Setiap hari, setelah pekerjaan di sawah selesai, Sari dan Pak Agus akan duduk bersama di beranda rumah mereka, menikmati angin sore yang sejuk. Meskipun lelah, senyum selalu menghiasi wajah mereka karena kebersamaan yang mereka nikmati. Sore itu, Pak Agus terlihat lebih lelah dari biasanya. Keringat bercucuran di wajahnya, dan napasnya terengah-engah. Sari melihat ini dan segera bergegas untuk menyiapkan air minum segar. "Ayah, minum dulu. Ayah harus banyak istirahat," kata Sari sambil memberikan segelas air dingin. Pak Agus mengambil gelas itu dan meminumnya perlahan. "Terima kasih, Nak. Ayah memang sedikit kelelahan hari ini. Tanah di sawah semakin sulit diolah karena musim kemarau." Sari duduk di samping ayahnya dan memijat bahunya dengan lembut. "Ayah tidak perlu khawatir. Aku akan selalu membantu ayah di sawah. Kita bisa bekerja bersama-sama." Pak Agus menatap putrinya dengan penuh kasih. "Ayah tahu, Sari,
kamu memang anak yang luar biasa. Ayah sangat bersyukur memiliki kamu. Hari-hari berlalu, dan Sari terus setia menemani ayahnya. Pekerjaan di sawah memang tidak mudah, tetapi Sari tidak pernah mengeluh. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Setiap sore, setelah selesai bekerja, Sari akan memijat ayahnya, memberikan sedikit kenyamanan dan mengurangi rasa lelah yang dirasakannya. Ketika malam, setelah mereka selesai makan malam, Pak Agus berbicara dengan nada serius. "Sari, ayah ingin membicarakan sesuatu yang penting." Sari menatap ayahnya dengan cemas. "Ada apa, ayah?" Pak Agus menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Ayah tahu kamu sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Ayah tidak ingin kamu merasa terikat di sini hanya karena ayah. Kamu punya hak untuk mengejar impianmu, Sari." Sari menggenggam tangan ayahnya dengan erat. "Ayah, impianku adalah melihat ayah bahagia dan sejahtera. Aku tidak merasa terikat. Aku merasa bahagia berada di sini bersama ayah. Dan kita adalah keluarga, dan aku tidak akan meninggalkan ayah." Pak Agus tersenyum haru. "Ayah sangat bangga padamu, Sari. Tapi ingatlah, jika suatu hari nanti kamu ingin mengejar sesuatu yang lebih, ayah akan selalu mendukungmu." Malam itu, Sari merasakan kehangatan yang luar biasa. Sosok Pak Agus ini disegani orang desa. Pak Agus adalah seorang lelaki parubaya yang tinggal di desa itu selama puluhan tahun. Meski usianya sudah menginjak 50-an, posturnya masih kekar dan penuh tenaga. Setiap hari, Pak Agus bangun sebelum matahari terbit dan berolahraga ringan di halaman rumahnya. Kebiasaannya ini sudah dilakukannya sejak muda, dan hasilnya tubuhnya tetap bugar meski usia terus bertambah. Tidak ada yang menyangka bahwa usia Pak Agus sudah setua itu, karena tenaganya yang kuat dan keahliannya dalam banyak hal. Waktu itu ada kejadian yang mengguncang desa. Seorang perampok masuk ke rumah Ibu Nani, seorang janda yang tinggal sendirian. Warga desa mendengar teriakan Ibu Nani dan segera berlari ke arah rumahnya. Pak Agus yang sedang berada di pasar mendengar kabar tersebut dan langsung berlari secepat mungkin ke rumah Ibu Nani. Dengan kekuatannya yang masih terjaga, Pak Agus berhasil melumpuhkan perampok itu hingga warga lainnya datang membantu. Mereka segera mengikat perampok tersebut dan menunggu polisi datang. Pak Agus menjadi pahlawan desa hari itu. Setelah kejadian itu, warga desa semakin menghormati Pak Agus. Mereka menyadari bahwa meski tua, Pak Agus tetap memiliki semangat dan kekuatan luar biasa untuk melindungi desa mereka. Sari melingkarkan tangannya erat-erat. "Ayah, aku sangat bangga padamu," katanya sambil menahan air mata. Pak Agus tersenyum dan mengelus kepala putrinya. "Ayah hanya melakukan apa yang seharusnya, Nak. Ayah ingin memastikan semua orang di desa ini aman." Sejak kejadian itu, Sari semakin bersemangat untuk mengikuti jejak ayahnya dalam hal membantu sesama. Ia sering mengajak ayahnya berbincang tentang cara menjaga kesehatan dan kebugaran. Pak Agus dengan senang hati berbagi tips dan cerita masa lalunya yang penuh dengan kerja keras dan disiplin. "Ayah, meski usia ayah sudah tidak lagi muda, tapi ayah masih kelihatan sehat dan tegap postur. Ayah juga masih kekar." Pak Agus tersenyum lembut. "Agar kita tidak gampang sakit dan selalu sehat, kita harus banyak kegiatan, baik itu bekerja maupun olahraga dan menjaga pola makan juga." Oh, begitu toh tipsnya. Mulai sekarang Sari harus banyak kegiatan dan membantu ayah bekerja di kebun. Setelah seharian penuh beraktivitas, Pak Agus merasa mulai lelah. Meski kekar dan bugar, usianya yang sudah lanjut membuatnya tidak bisa sepenuhnya mengabaikan rasa lelah yang datang. Sari melihat ayahnya tampak kelelahan ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu. "Ayah, kamu terlihat sangat lelah. Mungkin sebaiknya ayah istirahat lebih awal malam ini," ujar Sari dengan penuh perhatian. Pak Agus tersenyum lembut. "Iya, Sar, ayah memang merasa sedikit lelah hari ini. Mungkin memang sudah waktunya ayah beristirahat." Sari mempersiapkan teh hangat untuk ayahnya
dan mengajak Pak Agus duduk di kursi yang lebih nyaman. Mereka berbincang-bincang ringan tentang aktivitas hari itu dan rencana untuk keesokan harinya. Setelah beberapa saat, Sari mengantar ayahnya ke kamar tidur. "Terima kasih sayang, ayah beruntung punya anak sebaik kamu," kata Pak Agus sambil berbaring di tempat tidurnya. "Ini sudah kewajiban Sari sebagai anak ayah. Istirahatlah dengan baik. Semoga besok ayah kembali bugar," jawab Sari sambil menyelimuti ayahnya. "Tidurlah di sini, temani ayah." Tanpa rasa ragu Sari menjawab, "Iya ayah, Sari akan menemani ayah di sini." Malam itu, Sari memutuskan untuk menjaga ayahnya dengan lebih dekat. Ia memastikan bahwa Pak Agus merasa nyaman dan mendapatkan istirahat yang cukup. Sari tahu betapa keras ayahnya bekerja dan betapa besar dedikasi yang diberikan Pak Agus untuk desa mereka. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja terbit, Pak Agus bangun dengan perasaan segar. "Terima kasih Sari. Ayah merasa jauh lebih baik hari ini," katanya dengan senyum yang hangat. "Ayah sudah bangun? Ya sudah, Sari siapkan sarapan pagi dulu." Melihat ayahnya kembali bersemangat, Sari merasa lega. Mereka pun memulai hari dengan semangat baru, siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. "Ayah, bagaimana kondisinya? Apa sudah enakan?" Pak Agus tersenyum lembut kepada Sari. "Ini berkat kamu sayang, selalu setia merawat ayah. Ayah jadi semangat." Sari tersenyum kecil. Sari ingin melihat ayah selalu bahagia. Sari hanya punya ayah, tidak punya siapa-siapa lagi selain ayah. Setiap hari mereka habiskan dengan penuh kasih di desa kecil mereka, saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Kedekatan mereka semakin erat seiring berjalannya waktu, dan kebersamaan itu memberi mereka kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Meskipun kehilangan Buningsih, keluarga kecil mereka tetap menyimpan kehangatan yang mendalam di setiap sudut rumah mereka. Kehadiran Sari yang dengan penuh kesabaran dan cinta melengkapi kebahagiaan Pak Agus. Mereka berdua bekerja sama menjaga kebun dan sawah, serta merencanakan masa depan yang cerah bersama. Pak Agus senang melihat Sari yang dapat mencintai dan merawatnya sebagaimana ia lakukan. "Sari, ayah bangga memiliki anak sepertimu. Kamu selalu ada untuk ayah." Sari akan setia menjaga ayah demi kebahagiaan ayah. Sari akan lakukan semampu Sari agar hidup ayah tidak merasakan kesepian. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tetapi kebahagiaan yang mereka rasakan sangatlah mendalam. Karena bagi mereka, kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebersamaan. Pagi itu, Sari memutuskan untuk mandi di sumur belakang rumahnya, seperti kebiasaannya setiap hari. Ketika dia sampai di sumur, dia melihat ayahnya. Ternyata tempat itu masih digunakan ayahnya. Sari merasa kagum. Dia selalu mengagumi betapa kuat dan sehat ayahnya, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Sari merasa beruntung memiliki ayah yang selalu bekerja keras dan menjaga kesehatan demi keluarganya. Setelah selesai bersih-bersih, Pak Agus menoleh dan melihat Sari yang berdiri di dekat sumur, mengenakan handuk. Sinar matahari pagi yang menyinari wajahnya membuat Sari terlihat begitu bersinar dan cantik. Pak Agus bahagia melihat anak perempuannya yang tumbuh menjadi wanita muda yang kuat dan cantik. Dia merasa bangga sekaligus terharu melihat putrinya, menyadari betapa cepat waktu berlalu dan betapa Sari kini sudah dewasa. "Sari, kenapa berdiri di situ? Ayo, cepatan sebelum airnya dingin," kata Pak Agus dengan senyum hangat, sembari memberikan ruang untuk Sari melanjutkan kegiatannya. Sari tersenyum malu dan mengangguk. "Lia, ayah," jawabnya singkat. Malam harinya, Sari yang sedang berada di kamarnya menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan ayahnya malam itu. Dari jauh, dia melihat Pak Agus duduk sendirian di dekat perapian. Tatapannya kosong, dan raut wajahnya tampak bingung. Rasa khawatir muncul di hatinya.
Selama ini, Sari memang sering melihat ayahnya merenung. Namun malam ini suasananya terasa lebih berat. Tanpa berpikir panjang, Sari bangkit dan berjalan mendekati ayahnya. Dengan suara lembut, dia bertanya, "Ayah, ada apa? Kok kelihatannya ayah melamun terus?" Sari duduk di samping ayahnya, berusaha menawarkan kehangatan dan perhatian. Pak Agus tersentak sedikit dari lamunannya. Dia menoleh ke arah Sari dan tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kebingungannya. "Ayah cuma lagi banyak pikiran. Kamu gak perlu khawatir." Sari mendengarkan dengan hati-hati, memahami bahwa ayahnya sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Ayah gak perlu merasa seperti itu. Wajar kalau kadang ayah merasa kesepian, apalagi setelah ibu meninggal. Tapi ayah masih punya aku, dan aku akan selalu ada buat ayah. Pak Agus tersenyum hangat mendengar kata-kata putrinya, meski perasaan yang dia rasakan lebih dalam dari itu. Dia ingin bercerita tentang keinginannya, tapi tahu, itu bukan topik yang bisa dia bicarakan dengan Sari. "Apapun yang ayah rasakan, ayah nggak sendiri," lanjut Sari. "Kita bisa menghadapi semuanya bareng-bareng." Pak Agus mengangguk pelan, merasa sedikit lega meskipun kebingungannya masih belum sepenuhnya terjawab. Malam itu Sari yang merasa kasihan terhadap ayahnya. Dengan berani dia mengambil kesimpulan untuk menawarkan diri menghapus kesedihan ayahnya. Entah apa yang ada di pikiran Sari, sehingga dia berani memberi segalanya kepada sang ayah. Pak Agus terdiam sejenak, merenungi jawaban Sari yang tulus dan penuh pengertian. Namun, tiba-tiba suasana menjadi canggung saat Sari, dengan nada yang agak ragu berkata, "Ayah, kalau memang ayah menginginkan kehidupan seperti dulu, aku bisa jadi orang yang selalu ada buat ayah. Kita kan sudah lama hidup bersama. Aku tahu ayah lebih dari siapapun." Mata Pak Agus melebar, terkejut mendengar kata-kata putrinya. Dia menatap Sari, mencari kepastian dalam ekspresi wajahnya. Namun di sana hanya ada ketulusan yang sulit dipahami sepenuhnya. Mata Pak Agus melebar, terkejut mendengar kata-kata putrinya. Dia menatap Sari, mencari kepastian dalam ekspresi wajahnya. Namun di sana hanya ada ketulusan yang sulit dipahami sepenuhnya. Dalam benaknya, perasaan bingung dan tak nyaman mulai muncul. "Sari, apa maksudmu?" Pak Agus bertanya dengan suara pelan, mencoba memahami lebih jelas maksud Sari. Sari mengalihkan pandangannya sejenak, tampak gugup, lalu berkata, "Aku tahu mungkin ini kedengaran aneh, tapi aku gak ingin lihat ayah kesepian. Aku selalu ada di sini buat ayah, dan kalau ayah butuh seseorang untuk mengisi kekosongan itu, mungkin aku bisa jadi orangnya. Kita kan keluarga." Pak Agus menarik napas dalam-dalam, merasa terhimpit oleh perasaan yang campur aduk. Baginya, hubungan ayah dan anak adalah sesuatu yang sakral dan penuh kasih sayang, namun dalam konteks keluarga. Apa yang disampaikan Sari tampaknya berasal dari keinginannya untuk membantu. "Sari, kamu gak perlu merasa seperti itu," ujar Pak Agus, suaranya bergetar. "Kamu sudah jadi bagian penting dalam hidup ayah, dan ayah sangat menghargai semua yang kamu lakukan. Tapi hubungan kita seharusnya tetap seperti ini, sebagai ayah dan anak." Sari menunduk, tampak bingung dengan reaksinya sendiri. "Maaf ayah, kalau aku membuat ayah merasa gak nyaman. Aku cuma gak tahu bagaimana caranya membantu ayah lebih dari yang sudah aku lakukan. Aku cuma ingin ayah bahagia." Pak Agus tersenyum kecil, berusaha menenangkan putrinya. "Kebahagiaan ayah adalah melihat kamu hidup dengan baik, sayang. Kita bisa saling mendukung tanpa perlu mengubah apa yang sudah kita miliki. Ayah akan menemukan cara untuk mengisi kekosongan ini, tapi bukan dengan cara yang akan mengganggu hubungan kita." Suasana kembali hening, namun kini dengan perasaan yang lebih tenang dan penuh pengertian. Pak Agus terdiam lama setelah mendengar kata-kata Sari. Di dalam hatinya, sebuah konflik besar mulai terjadi. Sebagai seorang ayah, dia tahu apa yang benar dan apa yang salah. Namun, di sisi lain, perasaan yang sudah lama ia pendam
mulai bergejolak, terutama dalam kesepian dan kerinduan akan kehangatan yang semakin menghimpitnya selama musim hujan ini. Dia menatap Sari, yang saat itu masih menunduk dengan rasa bersalah dan bingung. Namun di sana ada juga ketulusan dan keinginan untuk membantu ayahnya dengan cara apapun yang dia bisa. Pak Agus mencoba mengendalikan dirinya, namun keinginan yang selama ini ia tekan mulai sulit ditahan. Sejenak, dia merasa terjebak antara peran sebagai ayah dan perasaan manusiawi yang tak bisa dibohongi. "Sari," suara Pak Agus terdengar serak. "Ayah gak mau kamu merasa terpaksa." Tapi Sari menoleh, matanya mencari jawaban di wajah ayahnya. Ia bisa merasakan kebingungan yang juga dirasakan Pak Agus. Tanpa kata-kata lagi, dia mendekat sedikit, seolah mencoba menghilangkan jarak yang ada di antara mereka. "Ayah, aku di sini untuk ayah. Kalau ini bisa membantu ayah, aku siap." Pak Agus sontak terkejut. Rasanya seperti terjerumus ke dalam sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Akalnya berteriak untuk menolak, tapi dirinya seolah bergerak sendiri, dikuasai oleh perasaan yang sudah lama terpendam. "Sari, ini gak benar," Pak Agus mencoba berkata, meski suaranya semakin melemah. Namun, tangannya perlahan-lahan terulur, menyentuh bahu Sari dengan gemetar. Sari tidak bergerak menjauh. Malahan, ia membalas dengan senyum lembut, meski di balik itu ada keraguan yang sama. "Ayah, kita kan hanya berdua di sini. Siapa lagi yang bisa memahami kebutuhan ayah selain aku?" Dan saat itu, semua batasan yang selama ini mereka jaga mulai kabur. Pak Agus, yang selama ini menjadi orang yang baik, akhirnya menyerah karena iman yang telah tergoyahkan. Tak mampu lagi menahan kesedihan dan kegelisahan yang sudah lama terpendam. Malam itu, di tengah dinginnya hujan yang terus turun, mereka melintasi batas ruang yang selama ini dijaga sebagai ayah dan anak. "Maafkan ayah sayang, tapi kalau kamu memang tidak keberatan, mari kita bicarakan," ucap Pak Agus dengan suara bergetar. Sari tersenyum lembut. Ayah tidak perlu takut. Sari kan pernah bilang, kalau Sari akan membuat ayah bahagia." Pak Agus masih tampak ragu dengan keputusan yang dia ambil. Akhirnya, di malam yang dingin itu, dengan suara hujan yang gemuruh, Sari pun berkeinginan mewujudkan harapan ayahnya, menghapus kesedihannya ayahnya untuk yang pertama kalinya. "Ya sudah, kalau Sari tidak keberatan. Ayo kita pindah dari sini." Tanpa ragu, Sari pun mengiyakan. Tangan mereka masih saling menggenggam. Sari merasakan ketulusan yang mengalir di hati mereka. Bagi Sari, Pak Agus juga berhak mendapatkan perhatian dan kebahagiaan juga. Sari dan Pak Agus merasa momen yang mereka lewati bersama sangatlah berharga. Sari menatap Pak Agus dengan penuh perhatian, merasakan betapa dalamnya perasaan yang mereka bagi. "Tenang sayang, ayah juga akan membuat hidupmu lebih bahagia, dan tak akan pernah kamu lupa," Pak Agus sambil tersenyum. Meski hatinya merasa ragu, namun keraguan itu hancur karena runtuhnya keimanan itu. Pak Agus seperti menemukan cara untuk menuju kebahagiaan yang sudah lama hilang. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu memberikan kebahagiaan kepada anak semata wayangnya. Sari seolah-olah memberikan izin pada Pak Agus untuk mewujudkan impiannya, membawa angan-angannya terbang tinggi menuju kebahagiaan semu. Malam itu menjadi malam yang berharga bagi Sari dan ayahnya, sebagai anak yang merawat ayah yang ia sayangi dan menjadi pengganti ibunya selama ibunya telah meninggal. Kini Sari benar-benar sukses melenyapkan rasa kesepian ayahnya. "Sari, kenapa kamu begitu rela?" "Tidak apa-apa ayah. Sari sayang sama ayah dan ingin melihat ayah bahagia. Lagian Sari tidak masalah." Meski Pak Agus sudah lama memendam, tetapi dia tidak mau gerusa-gerusu dalam melangkah. Pak Agus menatap Sari dengan penuh kasih, merasakan betapa dalamnya perasaan yang mereka bagi. Sari merasa seperti ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
apakah mungkin kasih sayang mereka yang begitu besar bisa mengatasi semua permasalahan hidup mereka? Sari merasa bahwa ia harus segera mengambil langkah untuk menyelesaikan kebingungan itu. Terima kasih Sari, kamu adalah orang yang sangat berarti. Bagiku ayah akan berjuang demi kebahagiaan kita berdua. Suaranya pelan, tapi penuh semangat. Gimana ya? Tanya Sari pada Agus ayahnya, yang sedang menatap wajah Sari. Ayah nggak bisa berkata-kata sayang. Ayah enggak meragukan kamu. Tapi ingat ya sayang, jangan sampai ada yang tahu tentang rahasia ini.